gitu ya. Yang kedua, keutamaan kedua, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan ampunan Allah. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Man qama lailatal qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Man qama lailatul qadar, siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau malam ini turun Lailatul Qadar, salat maghrib kita, karena dihitung dari maghrib, isya, tarawih, qiyamul lail, salat-salat sunat lain sepanjang malam ini yang kita lakukan dengan dasar iman, wahtisaban dan ihtisab, berharap kepada pahala dari Allah, ridho dari Allah, ampunan dari Allah, balasan dari Allah saja, ghufira lahu ma taqaddama min danbi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini yang kedua. Hadis berikutnya, taharau lailatul qadar fil witri min asril awahir min Ramadan. Ini nanti terkait dengan waktu, ya. Di antara waktu yang diperintahkan dicari adalah fil witri min asril awahir, di 10 terakhir, khususnya malam-malam ganjil. Lanjutkan dulu. Hadis ketiga, i'takif fil ashril awahir min Ramadan hatta tawaffahullahu. Karena Nabi SAW beritikaf di 10 malam terakhir di Ramadan sampai beliau wafat. Ya. Jadi beruntung, berbahagia Bapak Ibu yang itikaf, yang itikafnya full. Bagaimana kalau sebentar? Ya, pahala ganjaran itu tergantung dari tingkat pengorbanan, ya. Ma'adhamul jaja ma'adamal bala a'dhamul jaja. Beratnya ujian akan berbanding lurus dari besarnya pahala. Jadi makin berat, lawan ngantuk, lawan malas, lawan dingin, makin besar pahalanya. Begitu. Nah, berikutnya hadis terakhir. Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika aku bertemu dengan Lailatul Qadar? Apa yang harus aku baca? Maka bacaannya, ini saya kira sudah hafal semua dan sudah masyhur, ya, hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Bacanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau pemaaf, mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Nah, kapan dan bagaimana? Nah, ini yang misterinya lagi, ya. Apakah malam 21, 23, 25, 27? Karena ada hadis tadi, ya, taharru lailatul qadar fil witri min asril awahir, carilah di bilangan ganjil 10 terakhir, maka berpeluang 10 terakhirnya di bilangan ganjil Lailatul Qadar itu turun. Hanya masalahnya menghitung ganjil ini juga berbeda. Ada menghitung dari depan, berarti kalau dari depan ganjil 10 terakhir itu 21, 23, 25, 27, malam 21, malam 23, malam 25 sampai malam 29. Tapi juga ada menghitungnya dari belakang. Kalau menghitung dari belakang, malam ganjil itu berarti dari malam 30. Malam 30-nya, malam 28-nya, malam 25-nya, 26-nya itu ganjil. Apalagi di kita ada perbedaan penentuan 1 Ramadan dan kemungkinan berpotensi berbeda juga 1 Syawal nanti. Ya, yang menurut yang ikut pemerintah malam ini 23, kata Muhammadiyah sudah malam 24. Ya. Jadi mana yang benar? Yang benar tentu kalau kita hadir kedua-duanya, ya. Artinya ini jadi motivasi kalau kemudian disebutkan bahwa diperintahkan dicari 10 malam terakhir, maka carilah pada kesempatan 10 terakhir itu di waktu yang semuanya di 10 terakhir. Saya akan tutup dengan hadis, izin ya saya tutup nih karena waktu kita supaya tidak terlalu malam. Jadi terkait dengan waktu itu bagaimana? Nah, ini
Oh, kenapa? Jadi banyak hadis, ini kalau dibahas agak panjang ya, yang menyebutkan pernah terjadi malam 21, pernah terjadi malam 23, pernah terjadi malam 25 sampai 27 atau 29. Nah, secara umum Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai menyebutkan ada 46 pendapat. Berdasarkan dari banyak hadis tadi, ada 46 pendapat. Ini yang jadi misteri. Kenapa misterinya tetap misteri? Karena ada 46 pendapat masalah terkait dengan kapan kejadian Lailatul Qadar itu. Tapi beliau menyebutkan ada 3 bagian. Satu, ada pendapat yang keliru tentang Lailatul Qadar itu. Seperti apa yang keliru? Yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar sudah tidak ada lagi. Lailatul Qadar itu dulu zaman Rasul, sekarang itu gak ada lagi. Ini pendapat yang keliru, ya. Yang kedua, ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu pada malam nisfu Sa'ban. Sehingga ada yang malam nisfu Sa'ban itu beribadah semalaman karena catatan amal ditukar. Itu pun pendapat keliru, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pendapat kedua, pendapat yang lemah, yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar terjadi di awal atau pertengahan Ramadan. Ini pendapat lemah, bahkan nyaris tidak ada pendapatnya. Pendapat yang kuat adalah terdapat di 10 terakhir. Karena ini banyak hadis. Rasul memberitakan, ibhas min ashril awahir min Ramadan. Cari di 10 terakhir di bulan Ramadan. Itu yang paling kuat. Nah, intinya adalah pendapat yang paling mendekati kebenaran yang menyatakan bahwa terjadinya di 10 malam terakhir Ramadan. Itu pasti. Itu paling kuat. Dimungkinkan ataupun juga berpeluang lebih mungkin di malam ganjil. Tapi bisa saja di malam genap, namanya juga dimungkinkan. Gitu ya. Dan Abu Kilabah dan pendapat lain mengatakan setiap tahunnya rubah-rubah. Kalau tadi ganjil itu ada 21, 23, 25, 27, 29, maka bisa jadi setiap tahunnya rubah-rubah. Tahun ini 23, tahun kemarin 27, tahun kemarinnya 25, tahun depan 29. Memungkinkan seperti itu. Dan juga rubah-rubah tergantung posisi malam negara itu. Hari ini kita malam, negara lain ada yang masih siang. Negara lain ada yang sudah pagi. Jadi kapan Lailatul Qadarnya? Tergantung malam pada tempat atau orang setempat tadi. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya ya. Saya berdoa khusus diri dan Bapak Ibu semuanya yang hadir, semoga kita semua termasuk kepada orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Amalannya apa saja? Tentu sudah kita fahami, kita mafhum, kita perbanyak salat, man qoma Lailatul Qadar, kita perbanyak zikir, doa, tilawah Quran, plus sedekah. Ya, sedekah berapapun upayakan malam. Ya, saya biasa sedekah pagi, pindahin malam. Karena kalau pagi udah nggak ada Lailatul Qadarnya, malam sekarang keluarin. Ya, nah demikian pula Bapak Ibu kita sedekah. Ya, siap, siap. Nah ada petugas seperti biasa, sorfak. Mana petugas sorfak ada? Ada Ustaz. Silakan. Silakan Ustaz. Bapak Ibu silakan kita bersedekah sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi Ramadan wa balighna lailatal qadar. Allahumma rzuqna lailatal qadar. Allahumma rzuqna lailatal qadar. Allahumma rzuqna lailatal qadar fi hada syahr Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, hapus segala dosa kami. Ya Rabb, berkahi kami di bulan Ramadan ini, pertemukan kami dengan malam Lailatul Qadar. Jadikan kami di antara orang-orang yang mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadikan kami di antara orang-orang yang kau jamu dengan malam Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Rabb, hapuslah setiap dosa kami, hapus segala kesalahan kami. Jangan biarkan kami keluar dari Ramadan ini kecuali dosa-dosa kami telah Engkau ampuni. Jangan biarkan kami mengakhiri Ramadan ini kecuali setiap kesalahan kami telah Engkau hapuskan, ya Allah. Telah Engkau maafkan sebersih-bersihnya. Duhai Allah, catatlah amal kami, sesederhana apapun yang kami lakukan, sekecil apapun yang kami kerjakan. Jadikan bukti kesungguhan kami beribadah kepadamu, bukti taat kami atas segala perintahmu dan Rasulmu, bukti kecintaan kami hanya kepadamu. Duhai Allah, kabulkan segala doa kami, terima ibadah kami di bulan Ramadan ini, ya Rabb. Allahumma Rabbana taqabbal minna siyamana, taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana, wa taqabbal minna tilawatana, wa taqabbal minna kulla amalina salihat fi hada syahr Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Silakan untuk mempersiapkan aktivitas selanjutnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.